Sebetulnya APJAPI itu organisasi yang secara garis besar ya Pak Yudi ya, tujuannya untuk mendukung industri Pak. Kita berada di aviation industry. Tujuan kita ingin memajukan. Kita dilihat buktinya adalah kita melakukan upaya-upaya agar traffic bisa tumbuh, agar tiket bisa dijangkau masyarakat dan sebagainya. Kita tuh ingin melakukan perbaikan pelayanan jasa penerbangan yang berkelanjutan ya, supaya pelayanan itu bisa naik terus, bisa menjadi lebih baik. Sebenarnya kalau kita tahu mungkin masyarakat awam itu kalau ada konsumen itu ILKI ya Pak. Nah ini apakah APJAPI posisinya sama seperti itu apa seperti apa Pak? Halo sahabat AP1, welcome back to CFP Talk Podcast. Saat ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat super sekali. Mungkin bagi sahabat AP1 di lingkungan bandara dan kantor pusat sudah tidak asing lagi dengan nama beliau. Nah beliau ini setelah selesai lulus di Angkasa Pura I menjalani Purnabakti, beliau melanjutkan banyak kegiatan sekali di luar sana, beraktivitas kembali dan tidak berhenti sampai dengan saat ini. Kita sambut Pak Ramdan Pradharma. Welcome to CFP Talk Podcast, Pak. Thank you Pak Yudi. Thank you for having me. Siap. Salam sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah. Gitu Pak. Oke, thank you. Pak Ramdan, kita langsung aja Pak ya. Kalau saya di awal tadi menyampaikan ke sahabat AP1 bahwa Bapak ini setelah lulus di Angkasa Pura I tetap beraktivitas banyak di luaran sana gitu. Saya juga sering kepoin Instagram Bapak ya gitu. Wih banyak banget kegiatannya tuh Pak. Kegiatannya apa aja sih Pak? Boleh Pak setelah di Angkasa Pura I nih? Oke, pada dasarnya saya tuh bersyukur. Artinya pada saat kita bersyukur kita menggunakan seluruh indera kita. Kalau kita bersyukur katanya Pak Yudi itu rezeki kita ditambah. Amin. Makanya aktivitas kita harus ada terus. Kalau kita tidak pernah bergerak maka otot kita akan layu gitu kan. Dasarnya saya berpikir begitu, makanya kegiatan pengalaman senior baik dan buruk itu menjadi pembelajaran untuk saya. Jadi saya merasa bahwa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Dasarnya itu. Terus kita punya teman-teman banyak di Litbang Udara, sampai saya diminta untuk mengajar di sekolah penerbangan di Banyuwangi, sekolah penerbangan di Lampung dan sebagainya karena network tadi. Jadi kegiatan saya ngajar, speaker, terus konsultan baik yang personal maupun yang organisasi ya. Terus terkait dengan mentoring, coaching, kan kita juga dulu dibesarkan mentor coaching dari Center for Excellence. Nah, tapi kalau dengan tadi Bapak sampaikan Pak ya, aktivitasnya. Backgroundnya sebenarnya apa Pak di waktu di Angkasa Pura I? Ya, pada saat masuk Angkasa Pura I, saya tuh backgroundnya di information technology. Awalnya tuh Pak ya? Awalnya. Jadi masuk melalui itu dan saya mendapatkan suatu pembelajaran lagi bahwa latar belakang pendidikan itu bukan sesuatu yang menjadi andalan utama Pak Yudi. Jadi latar belakang pendidikan itu menjadi semacam bagaimana cara kita berpikir. Selanjutnya kita merupakan praktisi yang bergerak dimanapun. Jadi saya banyak melakukan pekerjaan teknik sipil seperti master planning, environmental study dan sebagainya. Pekerjaan finansial menyusun feasibility study airport. Terus pekerjaan yang terkait perencanaan. Dulu perencanaan masih belum bergengsi. Jadi orang bilang kalau orang perencanaan tuh NATO, no action, talk only. Kayak gitu sempet gitu ya. Oh, oke deh gitu kan. Tapi ternyata orang menjadi profesional karena perencanaan. Perencanaan is very small part of activity, maybe 5-10%, tapi very significant. You can imagine if you shoot the target without planning, it look like you just shoot brutally. You not shoot with direction like sniper, you know. Hold your breath and then take your timing wise gitu sampai kita bisa nembak. Kalau enggak
melenceng 1 meter nggak kena bro. Nah, terakhir Pak, di Iya. awalnya masuk di Lembang berarti Pak ya? Iya. Terakhir finishnya di mana? Finishnya saya di business development, organisasi baru itu. Jadi Oke. business development, alhamdulillah Pak Yudi, saya ikut berkontribusi dalam kemenangan AP1 di Batam. Ah, Terus saya ikut juga menyelenggarakan KPBU di Lombok dan sebagainya, itu pengalaman terakhir lah ya. Sebelum saya retire dan saya selesai, saya merasakan boleh ya. Saya merasa saya sudah menerapkan value 1 di trust atau di terpercaya dan di value akhlak, di mana saya mengedepankan loyalty. Kalau saya tidak mengedepankan trust atau loyalty, maka saya tidak pensiunnya kemarin. Saya sudah pindah ke salah satu perusahaan airport ternama di ASEAN. yes. Ada beberapa yang sudah mau approach terhadap itu. Jadi karena saya merasa bahwa saya dibesarkan di organisasi ini, saya selesai dengan baik. Saya mendapatkan penghargaan. Jadi alhamdulillah itu merupakan karunia buat saya lah. Jadi saya trust di perusahaan until the end of the day. Until the end of the day. Terus tadi Pak Ramdan udah bocoran ya aktivitasnya ngajar dan segala macam. Kalau secara globalnya aktivitasnya apa Pak? Kalau secara global memang kita kan merupakan orang-orang praktis yang tidak ada di university atau akademi. Airport itu sekolahnya hanya ada di Cranfield di Inggris. Muhammad dulu manajer saya itu lulusan sana. Terus ada di Amerika. Jadi sekolah khususnya masih belum ada. Oleh sebab itu orang-orang praktisi yang ada di airport termasuk di angkasa harusnya bisa memberikan macam pemahaman karena kita dengan airline berbeda. Tapi kita kapok. Jadi itulah yang harusnya kita bangun supaya masyarakat itu tahu. Jangan sampai jerih payah yang dilakukan oleh angkasa pura, mereka tidak begitu paham, taunya kesalahan kecil dan lain sebagainya gitu kan. Kalau mereka melihat perjuangan kita seperti apa, mungkin ada simpatinya lebih besar daripada sekedar komplain sampai ke presiden gitu kan. Berarti memang tidak, ya memang ya mungkin Pak Ramdan bersyukur sekali ya, Ya. tidak semua kita bisa seperti Pak Ramdan gitu ya, seperti dalam arti kan bisa menjadi narasumber pembicara di forum internasional is Ya. so great Pak. Kalau saya sih keren banget lah seperti itu ya. Kita Angkasa Pura bisa go internasional tuh keren banget Pak. Keren banget. Nah, terus saya juga kepo nih Pak, selain dengan Bapak narasumber pembicara di forum internasional, Bapak itu kan ada seperti pengurus suatu organisasi ini sekarang. Oke. Ya. Nah, kalau saya lihat daripada medsosnya itu APJAPI, benar ya Pak ya? Betul. Asosiasi Pengguna Jasa Asosiasi Penerbangan Pengguna Indonesia. Jasa Penerbangan ini. Nah, APJAPI itu organisasi apa Pak? Terus tujuannya apa Pak Ramdan? Sebetulnya APJAPI itu organisasi yang secara garis besar ya Pak Yudi ya, tujuannya untuk mendukung industri Pak. Kita berada di aviation industry, port ya, airline dan stakeholder. Tujuan kita ingin memajukan. Kita dilihat buktinya adalah kita melakukan upaya-upaya agar traffic bisa tumbuh, agar tiket bisa dijangkau masyarakat dan sebagainya. Jadi apa yang bisa menggairahkan industri itu APJAPI pasti akan fokus. Berarti pembentukan APJAPI itu dasarnya itu Pak ya? Dasarnya itu. Ya, tujuannya juga sebagai untuk mitra sebagai Pak? Sebagai apa namanya mitra dari organisasi pemerintah pusat dan daerah, mitra operator penerbangan baik airport maupun airlines. Kita juga menjadi penghubung atau jembatan bagi pengguna jasa. Kadang-kadang pengguna jasa kan various Pak Yudi, dari infant sampai ke elderly people gitu kan, orang tua. Dia nggak tahu sebetulnya regulasinya kalau dia pesawatnya delay harus dapat apa gitu. Kayak gitu kita bantu. Posisi Bapak di APJAPI saat ini apa? This is a very good question gitu. Yeah. Jadi secara organisasi memang umum kita tahu ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara tuh minimum gitu kan. Tapi jangkauan APJAPI itu sebetulnya kan besar sekali. Kita itu mendeklar sebagai pimpinan APJAPI. Jadi secara organisasi positioning kita tuh pimpinan APJAPI yang melakukan kegiatan mengcover Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sana ada ketuanya Pak Alvin Lee yang begitu saya pengagumnya beliau tuh.
Karena backgroundnya beliau tuh penerbang, beliau juga pendidikannya sangat tinggi, dia tuh sangat menjadi pemerhati dan lain sebagainya. Lalu ada posisi sekretaris dan bendahara untuk organisasi supaya bisa jalan. Nah, posisi saya sebagai wakil sekretaris. Tugasnya apa, Pak Ramdan? Tugasnya itu adalah mengorganize, ya. Kadang-kadang saya harus merepresentasikan karena orang-orang yang ada di Apjapi itu based on reputation, Pak. Based on reputation dan kegiatannya juga tidak sedikit. Seperti Pak David Tobing. Dia masih mengajar di UI, dia pelopor konsumen, dan pelopornya YLKI itu beliau tuh. Jadi ahlinya mengenai konsumen itu Pak David Tobing. Dan juga Pak Agus Bendahara, dia lawyer juga. Dua-duanya lawyer, sangat profesional di bidangnya. Terus ada wakilnya Pak Solehan, backgroundnya IT. Saya wakil sekretaris, dan ada Pak Simon. Pak Simon itu entrepreneur yang luar biasa, pemerhati aviasi juga. Dan pengawasnya Ibu Polana. Oh, Polana. Nah, Pak Ramdan, ini kalau tadi Bapak ngomongin masalah Japi dan YLKI. Benernya kalau kita tahu mungkin masyarakat awam itu kalau ada konsumen apa itu YLKI ya Pak. Nah, ini apakah Apjapi posisinya sama seperti itu apa seperti apa, Pak? Oke, this is also a very good question, Pak Yudi. Mengenai Apjapi dan YLKI. Sebetulnya kita melihat bahwa YLKI itu seperti supermarket kan. Taking care all of it. Ya, terkait dengan masalah produk, perdagangan, dihandle oleh YLKI. Tapi Pak Yudi dan teman-teman di Angkasa Pura tentu paham bahwa industri aviasi itu spesifik, high regulation, high technology. Jadi kita mesti memiliki latar belakang pengetahuan, pengalaman, supaya kita bisa mendrive isu-isu atau mencarikan solusinya lebih perfect. Kita juga kenal baik dengan Pak Alvin dengan Pak Tulus sangat dekat. Sampai sometimes Pak Tulus bilang, Pak Alvin ini masalah aviasi biar Pak Alvin aja. Jadi kita tidak terkait YLKI, tapi keberadaan kita itu sebagai amanat undang. Jadi di undang-undang itu Undang-Undang Nomor 1 mengenai penerbangan di pasal 39697. Lalu ada PP pemerintah tahun 2001 tentang pelayanan penerbangan. Itu namanya jelas disebut Asosiasi Pengguna Jasa. Belum ada kan? Belum. Jadi kita hadir untuk itu. Jadi Ibu Polana juga enggak. Ini sampai sekarang belum ada loh. Kita hadir karena dia peran serta masyarakat itu bisa perorangan, bisa dalam grup. Tapi kebayang gak sih kalau misalnya 200 juta orang Indonesia melakukan cawe-cawe dalam industri, kan rusuhnya seperti apa? Harusnya ada organisasi. Jadi harus diwakili. Kalau enggak 10 orang ngomong aja udah pusing Pak Yudi. Ini kita berdua nih. 10 orang ngomong tunggu. Kalau Kenneth udah marah tuh. Tunggu. One by one. Ya. Satu kepala satu pikiran ya. That's it. Satu pikiran ya. Nah, program kerjanya apa Pak Ramdan? Program kerja. Ada nggak dalam penyusunan programnya, apa memang based on daripada keluhan tadi, apakah sebagai dan perwakilan? Jadi memang program kerja ini suatu hal yang penting ya di dalam kegiatan Apjapi. Beberapa hal yang saya ingin gambarkan juga, bahwa kita tuh ingin melakukan perbaikan pelayanan jasa penerbangan yang berkelanjutan, ya, supaya pelayanan itu bisa naik terus, bisa menjadi lebih baik, dan penyelenggara penerbangan di Indonesia bisa memiliki reputasi yang cukup profesional di dunia internasional. Kalau dulu kan kita sering dicemooh dan lain sebagainya. Tapi nama Indonesia sekarang luar biasa. Banyak prestasi. Terakhir kita lihat Putri Riani juga menunjukkan hal seperti itu. Kita akan menjadi jembatan bagi pengguna jasa. Kita juga akan bermitra dengan kemitraan itu akan kita bangun dengan airport dan airline. Lalu kita juga akan memberikan rating Pak Yudi. Rating. Jadi kalau rating itu dikeluarkan oleh organisasi internasional, sepertinya mereka punya jarak. Seperti kita lihat organisasi internasional ACI, yang pernah melakukan itu juga, Skytrack. Nah, dengan Apjapi ini, kita bisa memberikan rating kepada seluruh peserta secara bertanggung jawab Pak Yudi. Kalau di sosial media, orang bisa berkomentar apapun. Tapi di aplikasi Apjapi, maka setiap orang yang memberikan rating, hanya orang-orang yang terdaftar datanya, dan dia berkontribusi di flight tersebut. Misalnya dia terbang dari Jakarta Medan,
dia hanya boleh memberikan rating di flight itu. Jadi dia mengalami dan memberikan kesaksian. Secara bertanggung jawab menyebutkan namanya seperti Pak Yudi gitu kan. Namanya ada. Jadi itulah yang akan kita lakukan, melakukan edukasi Pak Yudi untuk masyarakat. Masyarakat perlu dikasih tahu tuh banyak sekali ketentuannya, safety belt dan lain sebagainya. Itu juga menjadi perhatian kita supaya masyarakat paham akan hak dan kewajiban. Banyakan haknya dia tahu, tapi kewajibannya juga enggak. Unruly passengers coming from that kind of background, Pak. Kalau tadi Pak Ramdan menyampaikan komplain ya Pak, satu Ya. komplain. Nah kalau ada komplain dari pengguna jasa penerbangan, terus dia lapor ke ya gitu ya, kan keluar. Langkah-langkahnya apa Abjapi Pak? Ya apakah melalui melakukan mediasi apa? Kita akan melihat setiap masukan yang ada. Alhamdulillah saya pernah punya pengalaman di kontak center 172 ya. Asapura punya Pak ya? Asapura punya. Jadi banyak sekali komplain yang masuk, tetapi angkanya dibandingkan dengan traffic masih jauh kecil Pak. Jadi kita punya traffic itu terakhir 2018 ya, 93 juta. Tapi komplainnya kan 30 ribuan. Jadi compare to the traffic, jadi komplain itu hampir nothing kalau dulu teman kita pernah komentar 0,00 sekian. Tapi apapun itu komplain yang harus kita follow up. Kita lihat kalau komplainnya itu relevan, kita akan melakukan evaluasi dan secepat mungkin kita akan melakukan perbaikan atau menyampaikan langsung ke operator, Pak. Baik ke pemerintah terkait dengan peraturan dan regulasi. Jadi banyak sekali kita berhubungan dengan Merdeka Barat untuk memberikan masukan, ikut dalam diskusi-diskusi FGD. Terus pada airline kita juga punya hotline yang kita bisa kontak langsung supaya tidak terjadi eskalasi, Pak. Kalau terjadi eskalasi itu hal-hal yang no one can control. That is why kita mesti siapkan sedini mungkin. Belum banjir, kita sudah tahu kalau udah banjir susah Pak. Just help ya. Yes. Nah, Pak Ramdan, kan sekarang ada Abjapi nih Pak. Udah punya Abjapi. Saya ceritakan. Terus tadi Bapak juga lebih hubungan komunikasi dengan teman di Merdeka Barat dan teman-teman. Nah sekarang dari komunikasi berbagai mitra itu Pak, ada upaya-upaya dari Abjapi nggak untuk memperbaiki pelayanan penerbangan di Indonesia? Ini bagus nih pertanyaan ini, aplikasi langsung nih Pak. Jadi mungkin Pak Yudi pernah dengar di media kasus terkait dengan AC di pesawat mati sebelum terbang gitu kan. Betul. Beberapa kali terjadi. Yes. Dan kita melihat indikasi pertama mungkin ada faktor kesulitan setelah masa pandemi Pak ya. Airline juga mengalami kesulitan dan kita langsung merespon dengan menyusun beberapa statement dari Abjapi, kita kirim langsung ke regulator maupun ke operator. Mengenai memang tidak terkait langsung dengan keselamatan penerbangan, tetapi matinya AC di pesawat itu menjadi salah satu yang harus, itu kan bagian dari pelayanan Pak. Kalau pelayanan itu terganggu, maka untuk yang orang tua dan anak-anak mungkin akan merasa menderita di sana. Berjam-jam di apron, di pesawatnya belum bergerak, temperaturnya tinggi, mereka keringetan, dan secara kesehatan ini tidak bagus, tetapi keselamatan sih enggak sih. Tapi itu penting. Jadi kita langsung merespon. Kita buat statement, kita kirim apa yang harus dilakukan oleh penerbangan, apa yang harus dipastikan. Kita juga minta kepada regulator untuk memperhatikan aspek ini. Itu berarti dimonitor juga sama Abjapi Pak ya? Iya. Perbaikan-perbaikannya oleh operator seperti itu Pak ya? Oleh sebab itu kita membangun kemitraan dengan airline juga, kita punya hotline. Jadi kita bisa kontak langsung ke direkturnya. Oke. Jadi daripada nanti masalahnya menjadi komoditas. Ya. Lebih baik we solve it Pak. Kalau jadi komoditas susah Pak Yudi, obatnya kemahalan Pak. Betul. Ramdan, ya. Terkait tadi saya dengar tadi Bapak sampaikan ada aplikasi dari pengguna jasa ya. Jadi aplikasi pengguna jasa. Itu deploy-nya seperti apa Pak konsepnya Pak? Oke. Ini menarik nih Pak. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan, kalau kita lihat bahwa traffic di Indonesia terakhir itu
kira-kira totalnya 210 juta Pak Yudi. Yes. Itu ada traffic gabungan dari Angkasa Pura I, Angkasa Pura II dengan bandara-bandara UPT 210 juta. Tapi yang terbangnya tidak semuanya, kalau two-way traffic ya dibagi dua jadi 100-an juta kan. Nah itu tidak semua terbang dengan orang yang berbeda. Ada juga orang yang sama, tapi jumlahnya sangat sangat besar Pak Yudi. You can imagine around 30 sampai 50 million passengers di traffic Pak, yang jumlah sebanyak itu. Tetapi kita punya data dulu, kita nggak tahu isinya seperti apa. Japi membangun aplikasi yang bisa diinstal di laptop, di mobile phone yang berbasiskan iOS, Apple, atau di Android dan sebagainya, bisa di sana, dan mereka bisa memasukkan pesan dari sana sesuai dengan boarding pass-nya. Jadi ini yang memberikan tanggung jawab kepada mereka, bahwa mereka hanya boleh memberikan input, masukan, kritik, saran terkait dengan apa yang pernah mereka alami. Jadi kalau mereka nggak terbang nggak boleh dong. Jadi sesuai dengan boarding pass-nya ya. Boarding pass ya. Jadi Jakarta Bali situ start aja. To the end landing ya Pak ya. Iya, kadang-kadang dia terbangnya kemana, komennya apa gitu. Nggak boleh. Jadi itu juga salah satu yang digunakan untuk merating Pak. Merating airport sama merating untuk airline. Jadi Pak Yudi kan pernah tahu asosiasi airlines ya? Yes. Nah, dia melakukan rating dengan Angkasa Pura juga kan. Tapi sebetulnya kan dia kan juga melayani penumpang yang sama. Kalau dia melakukan penilaian terhadap bandara, harusnya bandara juga two-way traffic dong. Yeah. Jadi bandara dengan airline, airline dengan bandara. Jadi kalau airline-nya menilai bandara, kalau tidak two-way traffic, di Apjapi ini kita bisa mengcover semuanya Pak. Airline maupun airport. Karena organisasi kita tidak di airport, tidak di airline. Kita semuanya. Kalau organisasi internasional IATA, ICI kan jelas. IATA airline, yes. ICI airport. Dan mereka positioningnya kita udah tahu. Kalau Apjapi, kita nggak di airport. Di depan konsumer. Consumer ya. Saya misalkan tuliskan di aplikasi ini bahwa ada sesuatu pengalaman yang saya share sih. Yeah. Respon time-nya dari teman-teman Apjapi seperti apa Pak tindakan? Biasanya kejadian itu Pak, itu terjadi eskalasi itu dalam waktu 24 jam. Jadi kita mesti solve di waktu 24 jam. Kalau kita punya hotline dengan direktur dan sebagainya, eskalasi itu bisa kita lakukan. Tapi kalau udah lewat 24 jam, itulah yang kejadian sekarang ini di media sosial kan Pak. Oleh sebab itu respon time kita under 24 hours Pak. Dan kita punya, yang tadi kita punya hotline langsung, yang bisa berhubungan dan bisa melakukan action. Itu yang terpenting Pak, action. Yes. Mungkin gitu sahabat AP1. Keren banget penjelasannya. Saya sampai berpikir nih, keren banget kalau ada Apjapi memang, kalau memang kita bisa memanfaatin ya aplikasinya, terus knowledge-nya juga di situ, terus respon time-nya juga dari Apjapi begitu cepat dalam men-share terkait pengalaman-pengalaman dari sahabat AP1. Pak Ramdan, dari Apjapi sebagai asosiasi ya, mendukung peningkatan kesadaran edukasi kepada publik ini seperti apa Pak? Oke, ini juga bagus pertanyaan ini. Edukasi sebenarnya tanggung jawab kita bersama. Ini kalau Pak Yudi kan keahliannya memberikan edukasi kepada orang Angkasa Pura nih. Jadi kita berkewajiban Pak untuk memberikan update, dan kita belajar banyak tentang penerbangan. Tapi tidak semua orang tahu bahwa di pesawat itu tidak boleh kita membuka pintu darurat dan sebagainya. Dan edukasi itu dari mana kita bisa tahu? Ada orang-orang yang bisa melakukan sesuatu yang secara hukum itu konsekuensinya besar sekali. Layangan itu bisa ada kurungan sama denda miliaran. Dan mereka kan kalau nggak diedukasi, dia don't know Pak. Nah itu kita lakukan, dan kita sering membuat, kita pernah bikin webinar. Tetapi memang sayangnya kita tidak mempertemukan antara airline dan airport. Kalau tidak dipertemukan ya seperti Tom and Jerry. Iya. Memang kasusnya ada seperti mungkin saya dulu pernah bertugas di Denpasar Bali Pak. Oke. Itu kan berbatasan dan ada yang sering layangan ini kan sering ya Pak ya. Jadi memang ada musim-musimnya, memang musim layangan, dan layangan bukan layangan-layangan yang biasa-biasa, memang layangan-layangan yang bagus sih. Besar. Nah mungkin itu memang setiap tahun sekali kami dari airport juga mengedukasi ke warga sekitar. Seperti itu ya Pak ya, konsepnya ya. Kemarin kan baru kejadian di Soekarno-Hatta ya, pesawat ekornya Tele Garuda yang nempel ya. Nah, itu kan cukup membahayakan. Pokoknya untuk keselamatan sama Pak, priority first. Lalu yang berikutnya pelayanan.
safety, aman, nyaman dan sebagainya itu foto yang harus dikedepankan semua pemangku kepentingan. Jadi stakeholder harusnya dapat. Pokoknya yang pertama selamat dulu deh. Terus Pak Ramdan, Ya. ini pertanyaan lagi yang sedikit. Nah setelah kita mengalami pandemi kemarin, tadi mungkin Pak Ramdan juga menyampaikan pandemi kemarin, terus begitu sekarang kan sudah di-state oleh Pak Presiden ya, bahwa saat ini sudah endemi. Nah untuk Japi sendiri tadi selain dengan pengalaman dari pengguna jasa disampaikan, bisa disampaikan dalam aplikasi tersebut. Dari Apjapi ini juga ada nggak dari tindak lanjut improvement yang harus dilakukan terhadap misalnya operator, airline dan sebagainya, sehingga mungkin kan kita tahu semua ya bahwa dalam pandemi kemarin semua terpuruk ya. Iya, terus dengan sekali. Tadi Pak Ramdan keynote-nya tadi di awal pernah ngomong belum pulih banget sehingga mungkin karena maintenance-nya tidak bagus dan segala macamnya. Spare part ya. Seperti itu. Gimana tuh Pak Ramdan? Iya betul, memang industri ini kan kita sedang menggeliat dan kita harus bersiap-siap. Di profesional itu harus melakukan sesuatu dengan persiapan yang baik, dan persiapan ini harus kita lihat bahwa kesulitan yang dialami oleh operator penerbangan harus kita pahami juga Pak. Termasuk kesulitan yang dialami oleh operator bandara seperti Angkasa Pura I, Angkasa Pura II. Nah, kesulitannya harus kita pahami, tetapi kesulitan tersebut itu harus bisa kita tangani bersama. Dan dengan bangun kemitraan, dulu waktu saya masih di organisasi Angkasa Pura, saya bergerak berdasarkan arahan. Jadi koridornya arahan. Padahal kalau kita bicara matematis, ada semesta pembicaraan yang lebih luas, yang mungkin saja punya solusi lebih signifikan. Tapi kewajiban saya dalam organisasi hanya melakukan satu sesuai dengan arahan. Nah dengan Apjapi, kita bisa memberikan respon 360 degrees. Jadi mulai dari any cost, ideal kind of solution. Jadi kalau solusi yang paling ideal, kita tidak melihat biayanya berapa dulu. Lalu kalau biayanya dianggap terlalu mahal, baru akan kita reduce dengan beberapa opsi yang lebih murah. Bukan yang termurah ya, atau murahan. Tetapi harus kita lihat solusi yang lebih baik. Nah ini, kemitraan ini kita bisa memberikan semacam workshop bareng antara AP1 dengan Apjapi bisa. AP1 dengan airline udah kita lakukan juga. Mereka punya kapasitas yang publik nggak tahu. Kalau mau punya pengalaman belajar latihan survival juga, kan kita pernah berhubungan dengan airline juga. Mereka punya kapasitas loh. Berarti bisa sampai segitunya bisa ya? Bisa Pak, bisa di-cross juga antara supaya yang kita menyebutnya sebagai modus vivendi Pak. Di dalam transformasi itu dengan kesulitan yang semakin bertambah, maka kita terpaksa untuk melakukan yang namanya modus vivendi. Modus vivendi itu di mana pihak-pihak yang berlawanan atau bersaing itu harus duduk bareng. Seperti Tom and Jerry, panah-panahan, tembak-tembakan, ke depan dia harus duduk bareng. Kalau enggak, kita nggak akan bisa survive. Karena semakin sulit, bagaimana caranya Tom and Jerry nyanyi bareng, makan bareng gitu kan. Kalau di film kartun kan pasti di-shoot terus gitu kan. Nah ini terpaksa, kita dengan airline kan couple. Dengan airline kita tidak bisa lagi menempatkan airline sebagai di seberang, tetapi sebagai mitra sinergi Pak. Itulah yang salah satu vision dari Apjapi untuk bisa merealisasikan itu, bisa menjadi jembatan antara penumpang dengan airline, penumpang dengan airport, airline dengan airport, maupun stakeholder lainnya. Mungkin dengan posisi itu, airport akan bisa kelihatan lebih elegan. Kalau enggak, masa organisasi sebesar airport atau Angkasa Pura itu berhadapan one-to-one dengan customer, kan nggak bagus Pak. 100 juta segala macam, bukan bandingannya gitu. Tetapi dengan mekanisme Apjapi, maka cara-cara approach-nya akan menjadi relevan dan ideal. Supaya solusinya juga bisa dapat yang terbaik. At the end of the day, ya kita punya reputasi penerbangan yang world class. Kita doain Angkasa Pura maju terus sama Pak Yudi juga. Siap. Thank you Pak Ramdan. Pak, dari Apjapi ada harapan nggak terhadap pemangku? Mungkin dari sisi operator, airline, atau apa sih Pak harapan Apjapi itu? Iya Pak. Tadi Bapak sampaikan bisa world class ya, seperti itu ya. Betulnya kita lihat, saya sudah berkunjung ke negara-negara lain, mereka tuh punya kekuatan kapital yang besar, tetapi capability Pak,
bicara capability seperti teman-teman yang saya balik ke Center for Excellence ini kagum juga dengan kemajuan yang diperoleh teman-teman sekalian. Bahwa kemajuan atau effort yang sudah kita lakukan selama ini itu di dunia internasional sebetulnya worth it, Pak. Cuman tidak pernah dipublis aja gitu kan. Nah inilah yang menurut hemat saya harusnya effort teman-teman ini bisa juga disampaikan di sana gitu. Oleh sebab itu setiap pemangku kepentingan itu memiliki role and responsibility, Pak. Role and responsibility ini harus dijalankan secara adil, transparan, dan profesional. Oleh sebab itu airline nggak boleh marah kalau dikomplain terkait dengan kelemahan yang terjadi dengan dia gitu kan, untuk perbaikan dia sendiri, termasuk airport juga. Yes. Dia menentukan tarif dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada perwakilan yang mengedukasi masyarakat terkait dengan airport, memang membangun airport gampang, Pak. Biayanya besar dan effortnya juga perjuangan teman-teman luar biasa. Tapi kalau hal ini tidak diapresiasi, maka kasihan juga teman-teman di airport. Mereka udah berjuang puluhan tahun sampai retire, tetapi usahanya tidak diberikan apresiasi. Oleh sebab itu dengan adanya role and responsibility yang direalisasikan semua, baik itu operator penerbangan, pemerintah, pusat, dan daerah, maka mudah-mudahan ini akan bisa meningkatkan pelayanan jasa penerbangan di Indonesia. Jadi harus sama semua. Bapak punya sertifikat bandara, operate lah. You do your best to maintain your airport, Pak. Build, maintain, and operate, Pak. Keren Pak. Terakhir Pak, penutupan. Belum saya nutup kegiatan podcast kita begini. Sedikit nyimpang, cuman ini sih penting juga buat kita ketahui. Dukungan keluarga Pak Ramdan terhadap aktivitas Bapak. Kan kalau kita lihat ini kan Bapak sudah lulus ya di angkasa. Kan mungkin harapannya udah lulus ya udahlah main sama keluarga gitu ya Pak ya. Kalau saya sih mikir kan orang-orang awam gitu ya. Nah gimana Pak dukungannya, kok lanjut lagi nih gimana? Oke. Betul Pak Yudi, emang dukungan keluarga ini merupakan main priority ya. Tanpa dukungan keluarga, what is a family are for gitu kan. Keluarga itu buat apa? Tapi memang tanpa dukungan keluarga, saya tidak akan bisa standing seperti sekarang. Dan berjuang berdua itu pengorbanannya mungkin teman-teman terutama karyawati ya, paham betul kesulitan kita punya anak kecil yang ditinggal dan sebagainya. Pengorbanan itu menjadi semacam komitmen bahwa harus ada return dari sisi keluarga. Jadi dukungan keluarga itu jadi hal yang penting yang sangat diperlukan dalam berkarir. Kalau untuk ini kita diajarkan dalam agama juga, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk diri dan orang lain. Betul. Jadi kalau kita bermanfaat untuk keluarga, ya bagus lah Pak. Tetapi bermanfaat untuk lingkungan, alhamdulillah Pak. Untuk masyarakat atau dengan kegiatan Indonesia dan lain sebagainya, penerbangan itu yang lebih. Tapi sih pasti bangga keluarga Pak yang lihat Bapak berbicara di forum internasional kan pasti. Alhamdulillah Pak. Oh gitu. Orang tua saya nih, bapak saya nih, keren gitu ya. Untuk closing statement Pak Ramdan, sebelum kita akhiri. Terima kasih Pak Yudi, thank you so much for having me today. Saya sangat kagum dengan teman-teman di Angkasa Pura I. Saya akan mengingatkan kembali sebetulnya bahwa teman-teman di Angkasa Pura I ini merupakan perusahaan airport pertama di Indonesia. Jadi yang pertama itu harusnya yang terbaik Pak. Jadi perjuangan kita tidaklah mudah. Tidak ada sesuatu yang gampang. Tetapi yang gampang itu tidak akan memberikan dampak secara signifikan. Jadi sesuatu yang luar biasa bagus itu butuh perjuangan. Jadi teman-teman jaga kesehatan, selalu semangat. Karena mau naik kelas itu perjuangannya besar. Jadi dengan semangat, insya Allah kita bisa Pak. Semangat terus, belajar terus. Sampai sekarang saya masih belajar Pak. Bayangin saya bisa membawakan materi facility, readiness dan lain sebagainya. Belajar lagi Pak. Tapi untuk mengajar itu belajarnya 2 kali kan. Ya. Jadi ya alhamdulillah saya bisa ngajar itu. Termasuk orat dan sebagainya. Big applause dulu buat Pak Ramdan, sahabat AP1. Keren banget podcast kita. Terima kasih. Pak Ramdan, thank you untuk hadir di FPTA Podcast. Untuk sahabat AP1, terima kasih
telah menonton CFT Podcast. Jangan lupa like, subscribe CFT Podcast. See you at next episode. Bye.